Sehari-hari, kita lebih sering mendengar tegangan listrik atau potensial listrik dibandingkan energi potensial listrik. Contohnya, pada kehidupan kita sehari-hari, kita menyebut tegangan listrik PLN 220 volt. Kita menyebut batu baterai 1,5 volt, lalu kita menyebut tegangan aki 1,2 volt. Lalu, bagaimana sih yang dimaksud dengan potensial listrik atau tegangan listrik? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Hanifah Mutiara Isma. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pada kali ini kita akan belajar materi potensial listrik dan kapasitor. Disimak ya. Berikut ini merupakan subbab yang akan kita pelajari di video ini. Potensial listrik. Pasti kalian ingin tahu apa itu potensial listrik. Jadi, potensial listrik dapat didefinisikan sebagai energi potensial persatuan muatan listrik. Misal, kita memiliki muatan listrik Q yang berada di pusat koordinat. Kemudian kita tempatkan muatan lainnya, yaitu Q pada posisi R. Energi potensial muatan Q adalah sebagai berikut. Dengan cara yang sama, potensial listrik pada pusat koordinat yang dihasilkan muatan Q adalah VQ0 sama dengan K dikali Q per R. Dapat kita lihat bahwa potensial listrik hanya bergantung pada besar muatan penghasil dan jarak dari muatan tersebut. Perhatikan gambar pada slide ini. Tampak juga dari persamaan di atas bahwa 1. Potensial listrik yang dihasilkan muatan positif bernilai positif. Makin jauh dari muatan, maka potensial listrik semakin kecil. Pada jarak tak berhingga, potensial listrik menjadi minimal. Kedua, potensial listrik yang dihasilkan muatan negatif bernilai negatif. Makin jauh dari muatan, maka potensial listrik semakin besar. Pada jarak tak berhingga, potensial listrik akan maksimal. Ketiga, jika muatan Q ditempatkan dalam ruang yang memiliki potensial V, maka muatan tersebut memiliki energi potensial. Potensial listrik terbagi menjadi potensial tinggi dan potensial rendah. Potensial tinggi yaitu benda yang muatan listrik positifnya lebih banyak, maka dikatakan mempunyai potensial lebih tinggi. Sedangkan potensial rendah yaitu benda yang muatan listrik negatifnya lebih banyak, dikatakan benda tersebut mempunyai potensial lebih rendah. Tahukah kamu bahwa awan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus? Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan muatan lain sehingga muatan negatif berkumpul pada satu sisi saja. Sedangkan sisi lain akan berkumpul muatan positif. Ketika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi untuk mencapai keseimbangan. Saat proses pembuangan, media yang dilalui adalah udara. Saat muatan negatif dapat menembus batas isolasi udara, maka akan terjadi suara gemuruh yang besar, yang dinamakan dengan guntur. Berikutnya kita akan membahas potensial listrik yang dihasilkan oleh sejumlah sistem, seperti satu partikel, banyak partikel, plat sejajar, dan benda dengan distribusi muatan tertentu. Pertama, potensial listrik oleh sebuah partikel. Potensial listrik berbanding terbalik dengan jarak dari pusat muatan. Potensial listrik adalah besaran skalar. Dimanapun posisi pengukuran asal jaraknya sama dari muatan, maka potensial listrik 0. Muatan ada di pusat koordinat. Kurva dibuat dengan Wolfram alpha dengan perintah plot. Gambar kiri adalah kurva potensial sebagai fungsi koordinat X dan Y. Artinya, kalau kita bergerak sekeliling muatan pada satu bidang yang sama dengan muatan, maka kita ukur perubahan potensial tersebut pada gambar tersebut. Gambar kanan adalah kurva yang menyatakan potensial yang bernilai sama. Kurva tersebut dinamakan kurva ekipotensial. Potensial listrik yang dihasilkan banyak partikel. Cara menentukan potensial listrik yang dihasilkan banyak partikel yaitu hanya dengan melakukan penjumlahan aljabar potensial listrik yang dihasilkan masing-masing partikel. Pada gambar di bawah ini,
Sejumlah partikel berada pada posisi R1, R2, dan R3. Muatan masing-masing partikel adalah Q1, Q2, Q3. Mari tentukan potensial pada titik pengamatan P yang berada pada posisi R. Pertama, cari jarak masing-masing muatan ke titik P. Potensial pada titik pengamatan yang dihasilkan oleh masing-masing muatan, yaitu potensial yang dihasilkan oleh Q1 yaitu V1 sama dengan 1/4 Pi Epsilon 0 Q1 per R1 sama dengan 1/4 Pi Epsilon 0 Q1 per jarak R-1. Yang dihasilkan Q2 yaitu V2 sama dengan 1/4 Pi Epsilon 0 Q2 per R2 sama dengan 1/4 Pi Epsilon 0 Q2 per jarak R-2. Yang dihasilkan Q3 yaitu V3 sama dengan 1/4 Pi Epsilon 0 Q3 per R3 yaitu 1/4 Pi Epsilon 0 Q3 per jarak R-3. Potensial totalnya V sama dengan V1 per V2 per V3 tambah V3 adalah VR sama dengan 1/4 Pi Epsilon 0 sigma 1 Ki per R-1 dengan R adalah posisi partikel bermuatan Q. Potensial momen dipol. Momen dipol adalah dua muatan yang besarnya sama tetapi berbeda tanda dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Kita akan hitung potensial pada jarak R dari pusat momen dipol, titik tengah antara dua muatan, yang membentuk sudut theta dengan sumbu momen dipol atau sumbu vertikal. Berikut ini adalah momen dipol beberapa molekul. Pada gambar berikut ini, medan listrik yang dihasilkan pelat tak berhingga arahnya tegak lurus pelat karena sifat simetri. Setiap titik pada pelat memiliki sifat yang sama. Kemanapun kita bergerak sepanjang pelat, maka kita mendeteksi medan yang arahnya sama. Ini hanya mungkin terjadi jika arah medan tegak lurus pelat. Selanjutnya ada potensial listrik sekitar kawat lurus. Kita akan masuk ke contoh menghitung potensial listrik sekitar kawat lurus berbentuk silinder logam. Diketahui silinder memiliki jari-jari R dan potensial V0. Silinder terbuat dari konduktor sehingga potensial di seluruh bagian konduktor sama. Permukaan silinder sebagai posisi referensi di mana VR besar adalah V0. Pertanyaannya, berapa potensial di luar silinder pada jarak R dari sumbu silinder? Jadi pada kali ini kita bisa menggunakan hukum Gauss. Nah, hukum Gauss untuk kuat medan listrik di luar silinder berjarak R adalah ER sama dengan 1/2 Pi Epsilon 0 lambda per R. Nah, sedangkan kuat medan listrik di dalam silinder itu 0. Potensial pada sembarang posisi di luar silinder memenuhi. Jadi kita masukkan ke persamaannya. Jadi VR sama dengan VR besar min integral R besar sampai dengan R kecil E dr. Sama dengan VR besar min lambda per 2 Pi Epsilon 0 integral R sampai R kecil dr per R. VR min lambda per 2 Pi Epsilon 0 ln R per R. Nah, jadi pada posisi R di antara 0 dan R besar potensialnya sama dengan potensial di permukaan, yaitu V0. Bahan dielektrik. Bahan dielektrik adalah bahan di mana atom-atom atau molekul-molekul penyusunnya dapat mengalami polarisasi jika dikenai medan listrik. Polarisasi artinya muatan positif dan negatif mengalami sedikit pergeseran sehingga terbentuk momen-momen dipol. Tanpa penerapan medan listrik, maka titik pusat muatan positif dan muatan negatif berimpit sehingga tidak terbentuk momen dipol. Namun, begitu dikenai medan listrik, maka partikel yang bermuatan positif sedikit ditarik searah medan dan partikel bermuatan negatif sedikit ditarik dalam arah yang berlawanan medan. Besarnya momen dipol yang dihasilkan berbanding lurus dengan medan yang mengenai momen dipol tersebut. Maka dapat ditulis P sama dengan alfa E, di mana P adalah momen dipol yang dihasilkan E. E adalah medan luar yang diterapkan. Alfa merupakan sebuah konstanta pembanding yang bergantung pada jenis bahan.
Persamaan untuk kuat medan listrik dalam bahan dielektrik sebagai berikut. Selanjutnya ada teorema energi. Dalam ruang dengan kuat medan listrik E, sebuah muatan mengalami gaya listrik F sama dengan Q E. Kerja yang dilakukan gaya listrik untuk memindahkan muatan dari posisi R1 ke posisi R2 adalah sebagai berikut. Berdasarkan teorema usaha energi, kerja yang dilakukan gaya luar sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi, W dapat diganti dengan W sama dengan K2 min K1. Dapat ditulis menjadi K2 min K1 sama dengan U1 min U2 atau K1 plus U1 sama dengan K2 plus U2. Kalian pasti sudah tidak asing dengan satuan eV. Nah, salah satu satuan energi yang sering dipakai ketika membahas atom dan molekul adalah elektron volt yang disingkat eV. Satu elektron volt adalah energi yang dimiliki elektron ketika berada pada potensial 1 volt. Jadi, 1 eV sama dengan muatan elektron dikali 1 volt sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 C dikali 1 V sama dengan 1,6 dikali 10 min 19 J. Selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor adalah piranti elektronik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kemampuan kapasitor menyimpan muatan listrik diungkapkan oleh besaran yang namanya kapasitansi. Ukuran kapasitor merepresentasikan kemampuan menyimpan muatan. Jika sebuah kapasitor yang mampu menyimpan muatan Q ketika dihubungkan dengan potensial V, maka kapasitansi kapasitor tersebut C didefinisikan sebagai C sama dengan Q per V. Tampak bahwa satuan kapasitansi kapasitor adalah C per V. Satuan ini memiliki nama khusus yaitu farad yang disingkat F. Berbagai tipe kapasitor yang ada beserta jangkauan kapasitansi dan tegangan kerjanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Kapasitor pelat sejajar. Kapasitor ini terdiri dari dua pelat konduktor yang sejajar dan dipisahkan oleh sebuah lapisan isolator. Kapasitansi kapasitor pelat sejajar hanya bergantung pada geometri kapasitor, yaitu lebar pelat dan jarak antara pelat. Kapasitansi kapasitor tidak bergantung pada jenis bahan elektroda. Memperbesar kapasitansi kapasitor ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. 1. Memperbesar luas pelat. Jika ukuran pelat diperbesar, maka ukuran kapasitor menjadi sangat besar. Untuk mengatasinya, kita dapat membatasi dua pelat dengan isolator seperti kertas, kemudian menggulungnya. Hasilnya adalah badi kapasitor silinder yang mengandung pelat luas. Untuk memperbesar luas pelat dapat dengan elektroda berpori, sehingga bidang kontak permukaan dengan elektroda menjadi lebih besar. Contohnya, superkapasitor. 2. Memperkecil jarak antar pelat. Kapasitansi kapasitor dapat diperbesar dengan memperkecil jarak antar pelat. Namun keduanya memiliki batas sehingga tidak dapat terlalu dekat. Jika jarak keduanya amat dekat, kekuatan medan listrik di antara keduanya menjadi sangat besar. Akibatnya, bahan pembatas isolator menjadi konduktor. Pada akhirnya kapasitor disebut bocor karena muatan antar pelat dapat melewati bahan pembatas. 3. Menggunakan bahan dielektrik. Selain dua cara tersebut, pendekatan yang lebih umum adalah menggunakan bahan dielektrik. Dengan penggunaan bahan dielektrik, kapasitansi kapasitor menjadi K sama dengan K epsilon 0 A per D, dengan K adalah konstanta dielektrik bahan. Contoh material dielektrik yang memiliki konstanta tinggi adalah hafnium. Kapasitor satu bola konduktor. Bola konduktor ternyata dapat menjadi sebuah kapasitor jika bola konduktor berjari-jari R dengan potensial V relatif terhadap tanah memiliki muatan Q, maka V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R. Berdasarkan persamaan sebelumnya, maka C sama dengan Q per V sama dengan 4 pi epsilon 0 R. Kapasitansi dua bola konduktor konsentris. Misal, terdapat dua bola konduktor konsentris, bola 1 dan bola 2. A1 sama dengan jari-jari bola 1, A2 adalah jari-jari bola 2.
Muatan masing-masing bola adalah plus Q dan min Q dihubungkan dengan beda potensial V antara kedua bola disisipkan bahan dielektrik. Kuat medan listrik ditentukan oleh bola 1. Medan listrik antara dua bola adalah E sama dengan 1/4 pi K epsilon 0 Q per R kuadrat. Beda potensialnya adalah V sama dengan integral R1 sampai R2 E dr sama dengan Q per 4 pi K epsilon 0 kali 1 per A1 min 1 per A2. Sedangkan kapasitansinya adalah C sama dengan Q per V sama dengan 4 pi K epsilon 0 per 1 per A1 min 1 per A2. Kapasitor dua silinder konsentris. Kuat medan listrik antar dua silinder hanya ditentukan muatan silinder dalam, yaitu E sama dengan 1/2 pi K epsilon 0 lambda per R. Apabila lambda adalah rapat muatan per panjang silinder, beda potensial dua silinder adalah V sama dengan integral R1 sampai R2 E dr sama dengan lambda per 2 pi K epsilon 0 ln A2 per A1. Dapat juga ditulis sebagai V sama dengan Q per L per 2 pi K epsilon 0 ln A2 per A1. Kapasitansi dapat dihitung dengan kapasitansi kapasitor silinder konsentris, sehingga didapat C sama dengan Q per V sama dengan 2 pi K epsilon 0 L per ln A2 per A1. Kapasitor variabel. Kapasitor yang kapasitasnya bisa diubah disimbolkan dengan simbol berikut ini. Contohnya adalah keyboard komputer. Ketika tombol dalam posisi awal, maka jarak antar pelari adalah D0, sehingga kapasitansinya adalah C0 dan sama dengan epsilon 0 kali A per D0. Namun, ketika tombol ditekan, maka posisi plat berubah. Jaraknya menjadi lebih kecil sehingga kapasitansinya adalah C sama dengan epsilon 0 A per D min delta D. Rangkaian kapasitor terbagi menjadi dua rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri pada gambar di bawah ini 1 per C sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2. Sedangkan jika didapati C sejumlah, maka persamaannya menjadi 1 per C sama dengan sigma dari 1 per C1, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Dua rangkaian paralel seperti gambar pada bawah ini. Jika didapati C sejumlah N, maka persamaannya menjadi C sama dengan sigma dari CI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Energi yang tersimpan dalam kapasitor. Rapat energi yang tersimpan dalam kapasitor hanya dapat bergantung pada medan listrik dan konstanta dielektrik bahan kapasitor. Pengosongan kapasitor. Misal kapasitor berisi muatan dihubungkan seri dengan hambatan R, maka muatan pada kapasitor akan mengalir melalui R sehingga berkurang dan lama-lama muatan kapasitor habis. Misal, awalnya arus yang mengalir adalah I. Setelah beberapa waktu terjadi perubahan muatan kapasitor sebesar delta Aq sama dengan min I delta T. Tanda negatif menunjukkan bahwa muatan kapasitor berkurang. Dengan hukum Ohm dan hubungan muatan tegangan kapasitor dapat kita tulis Aq sama dengan min Q per RC delta T. Didapat hasil Q sama dengan Q0 XP min 1 per RC. Dengan hubungan maka tegangannya berubah menjadi V sama dengan V0 XP min T per RC. Perkalian RC disebut juga sebagai waktu karakteristik pengosongan kapasitor. Jika disubstitusikan menjadi V sama dengan V0 XP min 1 sama dengan 0,368 V0. Sehingga tegangan yang telah berkurang adalah sebesar 100% min 36,8% sama dengan 63,2%. Pengisian kapasitor. Waktu karakteristik pengisian kapasitor adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kapasitor. Waktu karakteristik besar jika hambatannya makin besar. Hal ini disebabkan hambatan yang besar mengakibatkan arus mengecil, sehingga muatan yang masuk atau keluar dari kapasitor juga mengecil. Akibatnya diperlukan waktu yang lebih lama untuk mengisi
atau mengosongkan kapasitor. Selanjutnya, pembangkit Marx. Pembangkit Marx adalah rangkaian yang menghasilkan pulsa potensial listrik sangat besar dari sumber potensial listrik yang kecil. Prinsip kerjanya adalah dengan merangkaikan sejumlah kapasitor secara paralel ke sumber tegangan yang sama, lalu secara tiba-tiba memutusnya. Hal tersebut akan menyebabkan tiap kapasitor mempertahankan muatannya. Setelah itu, semua kapasitor dihubungkan secara serentak secara seri. Hal ini menyebabkan kita dapat menghasilkan potensial baru yang nilainya beberapa kali potensial semula. Pembangkit Marx digunakan untuk menguji peralatan yang akan dipasang pada saluran tegangan tinggi. Selanjutnya ada nanokapasitor dan blokade Coulomb. Nanokapasitor memanfaatkan sifat benda yang berukuran sangat kecil, namun menariknya. Muatan nanokapasitor yang memiliki satu elektron saja sudah menghasilkan perbedaan potensial 1,44 V. Keberadaan satu elektron dapat dideteksi dengan baik karena menghasilkan perubahan potensial yang cukup besar. Kapasitor ini dapat digunakan sebagai memori elektron tunggal, serta tidak perlu menyimpan banyak muatan sebagai representasi data. Berikut adalah hubungan antara muatan elektron dan tegangan. Tidak seperti pada umumnya, dalam ukuran yang sangat kecil seperti nanometer, bentuk grafiknya tidak linear, melainkan seperti tangga. Grafik ini disebut tangga Coulomb. Lalu ada superkapasitor. Superkapasitor memiliki nilai kapasitansi yang sangat besar. Hal ini disebabkan arsitektur yang berbeda dengan kapasitor konvensional. Sebab, jika kapasitor konvensional menggunakan material isolator antara dua elektroda, superkapasitor menggunakan elektrolit. Sebuah superkapasitor dapat memiliki kapasitansi hingga 3000 farad. Sebuah bola konduktor berongga berjari-jari 5 cm. Jika besar muatan listrik bola konduktor 50 mikrocoulomb, maka hitunglah potensial listrik di satu titik berjarak 20 cm dari pusat bola konduktor. Jawab, yang pertama ubah menjadi satuan SI terlebih dahulu. R sama dengan 20 cm menjadi 0,2 meter. Q sama dengan 50 mikrocoulomb jadi 50 kali 10 pangkat min 6C. Lalu kita hitung potensial listrik untuk bola konduktor berongga dengan menggunakan rumus V sama dengan KQ per R. V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 50 kali 10 pangkat min 6 per 0,2. Jadi V sama dengan 225 dikali 10 pangkat 4 volt. Nah, untuk mengetahui apakah kalian sudah paham apa belum, maka kerjakan latihan soal berikut ini. Nah, penerapan potensial listrik dan kapasitor ini ada di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pada kapasitor yaitu ada pada amplifier, power supply, radio, dan juga flash kamera. Nah, setelah kalian mempelajari video ini, saya yakin pasti teman-teman sudah paham dengan materi potensial listrik dan kapasitor. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.